Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 8 kelas B. Saya sekarang bekerja dan magang di kantor desa Pacar Peluk, dan saya bekerja sebagai administrasi dan pelayanan. Di sini saya akan analisa SWOT diri sendiri. Jadi analisa SWOT merupakan metode alat analisis untuk menyesuaikan diri kita sendiri. Jadi fungsi dari analisis SWOT agar kita mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari diri kita. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui apa saja peluang ataupun ancaman yang akan kita hadapi. Unsur analisa SWOT itu diri sendiri yang pertama saya akan bahas adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah saya bisa bekerja dengan giat dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Misalnya, pekerjaannya diberikan oleh atasan atau tugas yang diberikan oleh dosen, maka saya akan bertekad untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah saya senang belajar hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi ketika banyak perkembangan di bidang teknologi, saya senang untuk mengikutinya. Yang ketiga adalah disiplin. Saya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Bagi saya, disiplin bukan sekedar aturan, tetapi juga cara mendapatkan ketenangan karena saya telah menyelesaikan tugas dengan baik dan datang tepat waktu. Contohnya, saya selalu berusaha datang tepat waktu saat bekerja serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan. Yang keempat adalah selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun saya memiliki kelemahan dalam berkomunikasi dengan orang baru, saya dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Saya berusaha untuk memahami situasi, berinteraksi secara bertahap, dan membangun hubungan yang baik agar dapat bekerja secara efektif dalam tim maupun komunitas yang baru. Analisa SWOT yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu komunikasi. Saya memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, terutama ketika berinteraksi dengan orang baru. Namun, saya berusaha untuk terus meningkatkan keterampilan komunikasi agar dapat lebih percaya diri dan efektif dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu terlalu fokus pada detail. Saya cenderung terlalu teliti dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sehingga proses penyelesaiannya bisa menjadi lebih lama. Seringkali saya membaca ulang pekerjaan yang telah saya selesaikan beberapa kali karena khawatir terjadi kesalahan. Meskipun ketelitian ini bermanfaat, saya juga berusaha untuk lebih efisien dalam bekerja agar tetap produktif tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga adalah ragu dalam mengambil keputusan penting tanpa data lengkap. Saya lebih nyaman mengambil keputusan berdasarkan data yang valid. Jika data yang tersedia belum benar-benar akurat, saya cenderung ragu dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memutuskan sesuatu. Saya menyadari pentingnya keseimbangan antara analisis yang matang dan pengambilan keputusan yang tepat waktu, sehingga saya terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan ini.
Yang keempat adalah perlu meningkatkan manajemen waktu. Terkadang saya terjebak dalam beberapa pekerjaan sekaligus, terutama ketika memiliki banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat membuat saya kebingungan dalam menentukan prioritas pekerjaan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk lebih terorganisir dengan membuat daftar tugas dan mengatur jadwal kerja agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Analisis SWOT diri sendiri. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah dunia digital yang terus berkembang membuka banyak peluang untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus dan pelatihan online. Saya pernah mengikuti pelatihan online selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Pelatihan ini menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk terus menambah wawasan dan mengembangkan keterampilan baru di bidang yang saya tekuni. Yang kedua adalah pengalaman kerja dan magang di kantor desa, memberikan nilai tambah dalam memahami dunia kerja, terutama di bidang administrasi dan pelayanan publik. Melalui pengalaman ini, saya belajar bagaimana menangani berbagai tugas administratif, berinteraksi dengan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam bekerja secara profesional dan efisien. Yang ketiga adalah tren teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang bagi siapa saja yang mampu menguasainya. Saya harus bisa mengikuti perkembangan tren dan memahami alurnya agar tidak tertinggal. Dengan terus belajar dan beradaptasi, saya dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung pekerjaan dan mengembangkan diri. Analisis SWOT diri sendiri. Yang keempat dan terakhir adalah threat atau ancaman. Jadi ancaman ini merupakan hambatan kita untuk mencapai suatu tujuan. Ancaman yang pertama yaitu perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Jika tidak mau belajar dan mengikuti perkembangan, kita bisa tertinggal dan bahkan tersingkir dari persaingan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk selalu meningkatkan keterampilan dan mengikuti tren terbaru di dunia teknologi. Ancaman yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Saya cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, terutama oleh teman-teman. Oleh karena itu, saya berusaha untuk lebih selektif dalam memilih teman dekat agar mereka dapat menjadi motivasi dan mendukung perkembangan diri saya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman dibandingkan kandidat lain. Di lingkungan kerja, banyak orang yang sudah memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi, sementara saya masih memiliki keterbatasan pengalaman. Namun, saya berusaha untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, dan mengembangkan keterampilan agar dapat bersaing dan meningkatkan kompetensi di bidang ini. Yang keempat adalah keterbatasan jaringan atau relasi dalam dunia kerja. Saat ini, saya belum memiliki jaringan atau relasi yang luas di dunia kerja. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membangun lebih banyak koneksi dengan mengikuti berbagai acara, bergabung dalam komunitas profesional, serta menjalin komunikasi dengan orang-orang di bidang yang relevan agar dapat memperluas wawasan dan peluang karir saya. Sekian
analisa SJOD dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.